Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali bersama bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada baginda junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, apa kabar nih? Sekarang alhamdulillah kita sudah masuk ke 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Apakah timbangannya sekarang turun apa naik? Ada nih sebagian orang yang puasa itu ingin sambil diet, menurunkan berat badan. Ada juga yang malah ketika puasa itu berat badannya naik. Ya, ingat tujuan puasa itu bukan naik berat badan atau turun berat badan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah sampailah kepada kalian, kepada kamu semua, syariat berpuasa sebagaimana telah disyariatkan oleh Allah kepada orang-orang sebelumnya, supaya kita mendapatkan derajat takwa. Nah, jadi tujuan puasa itu bukan kurus ya, bukan menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan. Tujuan puasa itu adalah supaya kita mencapai tingkat ketakwaan. Makanya cukup aneh ketika misalkan kita tahu di dapur kita ada makanan, di dalam kulkas ada makanan, ada jus ya, ada buah-buahan, tapi kita tidak bisa atau kita tidak berani untuk memakannya. Nah, kenapa? Nah, ini mungkin insya Allah di dalam hati kita berarti sudah tertanam rasa takwa. Apa itu takwa? Takwa itu singkatnya yaitu seperti dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita sadar bahwa kita selalu diawasi atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalkan kita datang ke dapur, banyak makanan, kita ingin untuk memakannya, tapi kita tahu sekarang adalah waktu kita berpuasa, kita tidak memakan itu karena kita sadar bahwa Allah sedang melihat kita. Kita buka kulkas, banyak makanan, banyak buah-buahan, banyak sirup yang lezat-lezat, tapi kita tidak berani memakannya. Kenapa? Karena di dalam hati kita ada ketakwaan. Kita takut puasa kita batal, kita takut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pahalanya. Mau bagaimana memberikan pahala ketika misalkan puasa kita batal ya? Nah, puasa ini spesial juga, istimewa, sampai-sampai Allah memberikan pahala puasa itu, Allah sendiri langsung tidak ada hitungannya. Tidak seperti sholat. Sholat Allah berikan langsung hitungannya. Kayak misalkan ketika seseorang berjamaah sholat, maka Allah berikan 27 derajat. Ketika misalkan seseorang bersedekah, maka Allah janjikan langsung tolak bala. Apa itu tolak bala ya? Terhindar dari musibah. Allah langsung berikan. Jadi amalan setiap manusia yang dilakukan itu kembali untuk kita sendiri, tapi puasa berbeda. Kata Allah, puasa itu untukku, maka aku langsung yang akan memberikan pahalanya. Sampai-sampai Allah memberikan langsung pahalanya, saking istimewanya puasa di bulan suci Ramadan. Tapi ingat, ada juga nih golongan orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja ketika berpuasa. Nah, siapa mereka? Salah satunya nih yang tidak bisa menjaga lisannya. Ketika misalkan dia menggibah, ketika dia misalkan marah-marah dengan lisannya, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati gurunya dengan lisannya, atau menggunjing,
SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Jadi banyak manusia yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala. Mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Imam Ghazali pernah mengibaratkan puasa itu seperti buah mangga yang matang, ya, buah mangga. Ketika misalkan kita ingin memakan buah mangga, maka akan kita iris. Kita iris, kita makan, iris sehingga tersisa tulangnya saja atau batoknya saja, batok mangganya. Nah, puasa seperti itu. Ketika misalkan kita berbicara dusta, gibah, maka dusta iris pahala puasa, gibah iris pahala puasa. Kita misalkan marah-marah sama orang tua, iris pahala puasa. Tidak ada rasa sabar, iris terus diiris semua kebaikannya sehingga yang tersisa adalah batoknya. Nah, jangan sampai lisan kita menyakiti hati orang tua. Jangan sampai lisan kita membuat pahala puasa kita habis. Dan salah satu keistimewaan puasa yaitu Nabi Muhammad bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Bayangkan dosa yang lalu yang sering kita buat, Allah berikan penghapusnya di bulan Ramadan. Allah berikan sesuatu untuk menghilangkan semua itu, yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan, di bulan suci puasa ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang